Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Nah, nanti saya akan dibantu slide-nya Bapak Ibu ditampilkan oleh teman-teman host. Kita akan berbicara satu topik ya, karena di tengah pandemi ini berpindah kepada endemi. Memang kita jadi mengalami perubahan lagi gitu ya. Ada perubahan baru, paradigma baru, ada sesuatu yang memang kita harus adaptasi supaya tentu tujuan kita lah kalau kita pekerja capai target supaya kalau kita di bank kreditnya bagus lah ya. Kalau mau orang bilang ya CE engagement ya, customer engagementnya bagus. Nah, kita semuanya perlu pencapaian, perlu melakukan yang terbaik. Dan memang kita rindu dan berdoa supaya kita naik bukan menjadi turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cuman kan persoalannya tidak mudah juga Bapak Ibu karena situasional, situasi yang kita alami, situasi yang sedang pandemi ini membuat kita merasa aduh capek target nggak ya, cocok nggak saya, bisa nggak ya, sanggup nggak saya, dan itu yang kemudian menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan belajar overcomer. Jadi kita akan berbicara tema kita hari ini overcomer. Kita akan membaca di Daniel pasal 1 ayat 15 sampai 17 overcomer. Daniel pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. Next, kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu. Daniel 1 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, Anda pasti tahu bahwa ini kisah tentang bagaimana sekelompok anak-anak muda yang kemudian dari berbagai bangsa ditundukkan oleh kerajaan Babilonia. Ada 100 sampai 150 negara yang ditundukkan, dan hebatnya Babilonia ini saudaranya kalau mereka mengalahkan sebuah negara maka bangsawannya ditarik gitu ya, diajak tinggal, tapi kemudian dipinterin gitu ya, dijadikan pinter, jadi kelompok kasdim, kelompok yang bisa memberikan nasihat kepada raja. Hidup memang dengan makanan raja, kayak hidup raja dicukupkan oleh raja, tetapi juga menjadi penolong bagi raja. Siapa tahu ada budaya, misalkan mereka menyerang satu daerah, ada orang dari daerah situ yang ngerti cara bicaranya atau cara berkomunikasinya atau tradisinya, maka pendekatannya lebih mudah secara kontekstual begitu ya. Jadi Babylon ini sangat hebat sebenarnya. Tapi yang menarik adalah ternyata memang ada kompetisi di antara para orang-orang muda ini. Dan Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego mengambil sebuah keputusan yang luar biasa untuk membuat sebuah perubahan. Bapak Ibu, next. Perubahan itu menjadi penting. Karena kenapa? Yang tidak pernah berubah dalam hidup kita adalah perubahan. Next. Pasti ya. Perubahan itu pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Setiap hari Anda dengan saya itu pasti berubah. Pasti berubah. Nah, persoalannya adalah ternyata perubahannya di alami Daniel ada tentang kekalahan dan penundukan. Next. Kekalahan dan penundukan di mana yang tadinya bangsa yang diurapi, bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang ditopang oleh Tuhan, mereka kalah. Jadi itu mengagetkan. Dan mungkin Anda dengan saya juga mengalami. Ada pekerja-pekerja yang mengalami situasi di mana, loh saya ini setia berdoa, setia mengasihi Tuhan. Saya ini mengabdi sama Tuhan sungguh-sungguh, tapi kok kalah? Saya nggak sanggup menghadapi perubahan ini. Nah, hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa overcome, kita bisa mengalahkan itu. Next, apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi pertanyaannya. Supaya kita bisa overcome, kita bisa mengalahkan. Nah, belajar dari Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, maka yang pertama, yang menarik adalah yang menjadi kekuatan orang untuk menjadi pemenang adalah spirituality. Karena ketika Anda memiliki kerohanian yang baik, itu mencerahkan pikiran kita. Nah, menariknya Bapak Ibu ketika Harvard University membuat penelitian gitu ya. Kalau Anda pengen menang setiap hari, maka apa yang dilakukan pada pagi hari itu menentukan kemenangan dari setiap hari. Nah, menariknya setelah diteliti, kegiatan apa di pagi hari yang baik kita lakukan supaya jadi pemenang, ternyata adalah saat teduh. Kalau Anda bersaat teduh 20 menit satu hari, maka Anda lebih tenang. Ketika Anda lebih tenang, Anda bisa mengambil keputusan di tengah kesulitan. Ketika Anda bersaat teduh, Anda bisa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika bersaat teduh, ketika pikiran kita cepet ya, orang bilang ya, ketika sempit pikiran kita, ketika ngerasa, aduh nggak sanggup nih, udah nggak bisa lagi nih. Maka waktu kita di dalam Tuhan, kita menemukan pengharapan.
Nah, Anda perhatikan cara hidupnya Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Waktu diperhadapkan dengan kesulitan, Sadra, Mesa, Abednego berkata, kami tidak akan menyembah. Meskipun harus mati, kebakar, nggak menyembah. Daniel 3 kali sehari mencari Tuhan. Bahkan di awal masa muda mereka, waktu ditangkap remaja, ya, bahkan mereka memilih hidup sesuai hukum tahunan. Sekarang, hari-hari ini dengan online, dengan situasi kita, orang bisa nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Malah sekarang ini banyak anak-anak yang orang-orang atau para pekerja menjadi free thinker, ya. Nggak percaya Tuhan, nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Imannya mulai bermasalah. Ya, kebenaran itu kan kebenaran agamamu, bukan mutlak. Ini persoalan saudara hari ini. Orang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, nggak suka dengan kebenaran, nggak suka dengan agama. Ini yang sedang berkembang hari ini. Karena pandemi ini. Nah, saya berdoa Bapak Ibu yang ada di Menara Standard Chartered, Anda menjadi pribadi yang bertumbuh secara kerohanian. Jangan malah melorot. Daniel semakin dipakai Tuhan, 3 kali sehari cari Tuhan. Saya pernah bertanya kepada seorang gembala sidang, saudara, yang punya 11 perusahaan. Mengapa Anda masih mau jadi gembala sidang? Kan capek jadi gembala sidang. Jadi gembala sidang itu mencat orang tidak enak, saudara. Diomong. Tapi kalau beli mobil baru, pendeta kok nggak ngerti penderitaan jemaat, saudara. Nanti kalau handphonenya selalu yang terbaru, waduh pendeta lu jajan uang perpuluhan. Nanti kalau marahin pengerja, gembala kok suka marah-marah. Tapi mesti disiplin sebenarnya. Terus dia bilang gini, Bapak Ibu, Pastor, saya ini malu kalau saya nggak pelayanan, walaupun saya masih ada 11 perusahaan. Loh kenapa, Pastor? Kan 8 perusahaan, kalau pecat, tinggal pecat. Ada jelas kriterianya pemecatan SP 1, 2, 3. Kalau gereja kan agak susah. Kan malah diomongin. Iya sih. Tapi saya itu kenal seorang bapak yang punya 56 perusahaan dan masih pelayanan. Masa saya baru 11 saja, nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Waduh, kaget saudara. Jangan sampai kita ini baru naik jadi manajer, baru naik jadi kepala cabang, baru diangkat status tertentu, kita nggak lebih dekat kepada Tuhan. Padahal semua datang dari Tuhan, semua berkat dari Tuhan. Nah, perhatikan orang-orang yang menang adalah ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah pemilik masa depan. Jadi dia bisa mengarahkan Anda dengan saya. Next, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari orang-orang muda ini? Apa harus dilakukan? Maka adalah mastering the text. Setiap dikasih tugas, mereka lebih baik dari orang lain. Nah, jangan sampai kita orang percaya ini malas, saudara ya. Jadi orang percaya dikasih tugas, aduh Pak, capek, nggak sanggup Pak, nggak mungkin. Bagaimana bisa Pak? Ini situasi banyak mengeluhnya sebenarnya. Padahal Alkitab ngomong kalau engkau diberikan extra miles, ya, kalau mau disuruh jalan 1 mil, 2 mil. Bahkan bukan cuma itu, apapun juga yang kamu lakukan seperti Tuhan. Bahkan pengkhotbah mengatakan apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Bukan masalah uangnya ada apa enggak, berkatnya melimpah apa enggak, tapi konteksnya adalah Anda dengan saya ketika dipercayakan sebuah tugas harus mampu, harus menguasai dengan baik. Nah, kenapa Daniel, Sadra, Mesa bisa menang? Karena dia dikasih tugas, Anda perhatikan, dipercaya. Bahkan Daniel pasal 6 membuktikan Daniel itu tidak ditemukan kesalahan dan kelalaian. Artinya 2 hal, yaitu dia tidak sengaja mencuri, sengaja, tapi juga orangnya karena tidak lalai. Berarti memperhatikan setiap tugas yang dipercayakan. Nah, bagaimana dengan kita nih Bapak Ibu? Jangan-jangan karena kan dulu seingat saya itu kalau waktu dari WFO pindah ke WFH, kita protes. Waduh, gimana ya nanti datanya di kantor susah gitu ya. Setelah 2 tahun WFH nyaman. Karena WFH bukan work from home, work from here, ya. Jadi here-nya di mana-mana sebenarnya. Bisa di Australia lah, bisa di Bali lah, bisa di hotel macam-macam, bisa di mall juga, di rumah makan gitu ya. Begitu balik ke WFO, kita mulai kesel. Aduh, semoga ada yang kena COVID di tempat saya supaya ditutup sebenarnya. Supaya ditutup bisa WFH lagi sebenarnya. Tapi kerja kita tidak terbaik. Ayolah Bapak Ibu, kita anak Tuhan, harus jadi terang dalam pekerjaan, nggak cuma ngomong doang, nggak cuma tindakannya. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego menunjukkan di tengah mungkin tekanan harus mengerjakan tugas-tugas negara, tugas yang ditetapkan oleh raja, tapi itu selesaikan dengan baik. Bagaimana kita ini ketika menghadapi vendor yang bermasalah gitu ya, ketika menghadapi bagian purchasing yang mungkin aduh melelahkan, ini sudah minta kok nggak segera dibelikan gitu. Gimana tindakan kita? Ketika mendekati jam 4.30, itu kan di Instagram jadi reels dia.
para pekerja saat jam 4.45, wah sudah mulai santai ya, dan semua begitu jam 5 langsung pergi. Begitu 4.55 dikasih kerjaan sama bos, stres juga ya. Tapi kita harus menguasai, dipercayakan Tuhan. Dulu minta Tuhan kasih kerjaan, tapi dikasih kerjaan kita nggak menguasai, nggak bisa Bapak Ibu. Bagaimana bisa menjadi pemenang luar biasa kalau kita nggak memahami apa yang kita lakukan dengan baik? Apa yang harus kita lakukan? Next, have a good attitude. Yang ketiga Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti mengingat bahwa dalam dunia kerja kita ada istilah namanya KSA. Ya. KSA membuat pekerja ada kemungkinan dipromosikan naik karena knowledge, skill, ability berkembang. Tetapi kemudian KSA berubah tidak hanya knowledge, skill, tapi attitude, sikap yang benar. Berapa banyak di antara kita memiliki sikap yang salah dengan pemimpin, sikap yang salah dengan orang lain, sikap yang salah dengan kesulitan, memiliki sikap yang salah dengan keberhasilan. Ketika diangkat naik, sikapnya mulai goyah untuk tetap dalam kebenaran. Have a good attitude. Sikap itu penting. Sikap dimulai dari mana? Sikap dimulai dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan, kita believe, percaya. Kalau kita believe, kita action, kita akan melakukan tindakan. Nah, action itu akan menjadi berulang-ulang, namanya habit dari repetition. Dan habit melahirkan attitude yang baik. Sikap-sikap yang benar. Tapi mulai dari pikiran, menjadi karakter yang baik. Nah, hari ini Bapak Ibu, ada nggak sikap-sikap kita yang salah di dalam dunia kerja kita? Sikap-sikap yang salah ketika menghadapi persoalan. Apakah kalau begitu punya masalah selalu kerja dengan bad mood? Ketika punya tekanan selalu mulai marah dengan orang sekitar kita. Nah, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan itu mengangkat orang-orang. Tuhan itu menaikkan setiap orang, membuka jalan. Tapi kalau sikapnya salah, persoalan. Itulah kenapa dalam doa dikatakan, Tuhan jangan beri saya kemiskinan supaya saya tidak menghina Tuhan, atau terlalu kaya sehingga melupakan Engkau. Tapi artinya sikap harus benar. Ketika kelemahan datang, kekurangan datang. Kami punya jemaat, lumpuh itu 12 tahun dan lebih sebenarnya. Tiap kali kami datang kasih perjamuan kudus setiap bulan, sebenarnya. Ini Bapak ini selalu positif. Oh, sekali bangun. Bisa melihat TV, bisa melihat alam. Wah, Tuhan, di tengah sakit. Kita baru nyalip itu jadi kepala cabang gitu loh ya, atau kepala departemen. Loh, kok nggak saja? Waduh, mulai ngeluh, mulai marah, mulai kacau. Sikap kita dengan pekerjaan mulai salah. Sikap kita dengan project kami mulai salah. Hati-hati Bapak Ibu, karena sikap itu nanti menjadi sebuah habit yang terus-menerus dari karakter kita jadi bahaya nanti. Nah, saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu, dikasih Tuhan Yesus. Ayo, punya sikap yang benar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini. Mereka punya sikap yang benar dengan pekerjaan. Mereka punya sikap yang benar ketika tekanan datang. Mereka punya sikap yang benar dengan kesulitan. Bagaimana kita bisa overcomer? Yang berikutnya adalah your response is important also. Sikap, respon kita itu penting. Katanya mau langkah besar atau langkah kecil selalu memberikan dampak bagi kehidupan Anda dengan saya. Karena respon kita mempengaruhi sebenarnya. Ketika kesulitan datang, tapi respon kita tetap positif, hasilnya tentu baik. Ketika tekanan datang, respon kita atau reaksi kita menjadi salah, itu juga jadi persoalan. Nah, respon sangat penting untuk kita lakukan. Alkitab mengatakan jadilah garam dan terang dunia di mana Anda berada, mau di kantor, mau di rumah. Respon kita menunjukkan pengenalan kita akan Tuhan dan gambar diri kita. Nah, seringkali ini jadi persoalan ketika bicara respon, karena respon ini ternyata harus dilatih, harus dibiasakan. Berapa banyak di antara kita cara merespon orang menjadi masalah? Kan masalah kita cuma 3 katanya, bos, barang, orang, situasi. Barang pecah, nah respon kita menjadi persoalan. Barang pecah, ada yang ya udahlah, barang bisa diambil. Tapi ada juga ada yang kemudian reaksinya salah, marah, akhirnya situasi tidak nyaman dan akhirnya orang tersakiti. Barang bisa diganti, situasi tenang, hati orang nggak bisa diselesaikan. Nah ini persoalan Bapak Ibu.
Saya mengajak setiap kita punya respon yang tepat dengan setiap persoalan. Respon yang tepat dengan pasangan kita. Respon yang tepat dengan anak-anak kita. Respon yang tepat dengan berkat yang Tuhan beri. Oh, penting sekali. Respon membawa Anda dengan saya melihat masa depan jauh lebih baik. Respon membuat kita bisa mengucap syukur dengan penderitaan. Respon bisa membuat kita menyadari Tuhan baik. Pada waktu tahun lalu, kami mulai doa pagi, Bapak Saudara, jam 5.45, cuma dengan 4 orang. Aduh, secara fisik, Bapak Saudara, jam 5 bangun, mulai cuma 4 orang. Oh, saya capek, lelah Tuhan. Gimana, gak ada jiwa-jiwa baru Tuhan. Kita mulai dari nol. Sampai akhirnya 2 dari pendoa kami meninggal dunia. Pemain musik kita meninggal dunia, yang bagian PPT, admin, host meninggal dunia juga. Tapi ternyata Tuhan mulai tambahkan, puji Tuhannya, saya dengan wakil saya merespon dengan tepat. Gimana nih, udah jalan besok, jalan. Akhirnya teman-teman Pontianak coy, dari Malang coy, dari Bandung coy, Semarang Tuhan kirimkan, mulai dari Jabodetabek, gitu. Mulai join doa, berdoa bersama-sama, Surabaya mulai join. Ya sering bergantian, tapi Tuhan tambahkan gitu ya. 20, 30, 40 orang berdoa bersama-sama di Zoom. Tiap pagi jam 5. Ya. Seandainya hari itu kami berhenti, udahlah, kayaknya bukan kehendak Tuhan. Nah ini bahaya misalnya. Saya mengajak setiap saudara setiap kali punya persoalan, mari punya respon yang baik seperti Daniel, Shadrach, Abednego. Ketika ditemukan, Anda melihat itu awalnya mereka kan disuruh makan makanan raja. Yang mereka itu ada aturan. Bisa terjadi makanan raja itu dipersembahkan dulu pada para dewa. Yang kedua, bisa jadi makanan yang diberikan pada mereka itu tidak kosher, tidak kudus. Kan mereka tidak boleh makan binatang yang 2 alam, misalnya kepiting, itu kan 2 alam. Atau yang tidak bersisik, cumi, kan tidak boleh. Belum lagi ternyata mungkin cara masaknya salah. Misalkan pancinya tadi dimasak buat makanan babi, terus tiba-tiba panci yang sama dipakai buat sayur. Sayur ini najis. Dan mereka memilih, responnya baik. Kalau ternyata nggak lebih baik, oke kami siap. Kasih 10 hari. Tapi nggak langsung marah, nggak langsung kecewa, nggak langsung kemudian ngambek sama Tuhan. Nggak langsung kemudian, waduh mana Tuhan yang Allah Yahweh kita. Katanya Allah pelindung Israel. Mana itu? Seperti kata Raja Daud, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolongan. Mana Tuhan datang? Tapi respon mereka benar. Responnya ketika menghadapi harus dibakar api, kalau Tuhan Allah kami nggak nolong, kami tetap mengasihi Tuhan. Bahkan Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Waktu tantangan datang. Nah, respon itu lahir dari apa yang kita bangun selama ini. Kepercayaan kita. Nah, buah dari value, nilai hidup kita. Muncullah respon. Maka saya percaya para pekerja akan memiliki respon yang benar ketika kesulitan atau keberhasilan datang. Ketika Anda diturunkan, Anda dimutasi, direposisi, atau bahkan diangkat naik. Respon kita pasti tetap akan naik. Nah yang terakhir Bapak Ibu, penting sekali untuk build your team. Dalam pepatah Afrika Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin berjalan cepat, jalanlah sendirian, tapi nggak akan lama. Tapi kalau mau bertahan lama, jalan jauh, berjalanlah dengan orang lain. Artinya begini, kita menjadi hebat tidak karena diri kita sendiri. Meskipun ada orang kolerik tipenya sebenarnya, kolerik, flegmatik, kemudian sanguin dan melempels urutan. Orang yang bekerja keras, teliti, bisa ngobrol sama orang, sabar. Tapi mohon maaf, kita nggak bisa sendirian. Kita perlu komunitas yang menguatkan Anda dengan saya. Prinsipnya, ilmunya katanya, 5 tahun dari sekarang Anda jadi apa? Tergantung dari 2. 1, buku yang Anda baca. 2, dengan siapa Anda bergaul. Anda punya tim yang solid, punya orang-orang yang baik, luar biasa. Dalam pepatah Mandarin mengatakan bahwa 1 musuh itu kebanyakan, 1000 teman terlalu sedikit. Karena itu banyaklah teman. Supaya apa? Banyak untangan. Salah sebenarnya. Maksudnya banyak nasihat sebenarnya. Banyak yang support kita semuanya. Banyak yang menopang kita. Banyak nasihat. Nah kan lucu kalau orang Kristen menyendiri. Anda bekerja di bawah orang lain, ada tim bersama-sama di unit saudara bekerja, mungkin bagian kredit, bagian admin, BO saudara ya, atau FO, ada front office-nya atau front desk saudara ya.
Tapi kita nggak bisa kerja bareng dengan mereka. Wah, gimana mau lebih bagus pencapaiannya, keberhasilannya. Hari ini saya mengajak, bangunlah orang di sekitar saudara. Percayalah waktu Anda berinvestasi membangun orang, berkatnya akan turun. Karena kembali kepada saudara. Mungkin tidak kembali kepada keuanganmu, pangkatmu, tapi joy, sukacita itu. Melihat orang-orang bisa bekerja bersama disatukan. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjadi pemenang? Kita nggak bisa sendirian, kita perlu Tuhan. Kita perlu keluarga kita perlu rekan-rekan kerja kita. Semuanya sebenarnya. Kita perlu banyak orang. Karena itu, kasihlah orang sekitar saudara. Belajarlah untuk bekerja bersama-sama dengan baik. Belajarlah untuk kemudian bisa memberikan kepercayaan buat orang sekitar saudara. Karena kalau enggak, percaya Bapak Ibu, kita nggak bisa sendirian. Burn out kita nanti. Nah, saya percaya dan dengan Sadra Mesa Abednego, walaupun kita tidak melihat bagaimana cara dia bekerja, dengan siapa dia bekerja, pasti punya tim yang hebatnya dibangun. Saya ingat teman saya punya sebuah usaha kuliner. Dari pekerja cuma 4, sekarang dengan kurir dan pekerja ada sekitar 20-30 orang. Dan saya kagum soalnya. Sekarang dia berubah Bapak Ibu. Walaupun ini bukan sekelas Google misalnya ya, dengan kantornya yang luar biasa, tapi di tempat kerjaan teman saya ini dia mungkin dia kadang melihat pekerjaannya capek, dia lelah, ada yang masak, ada yang nunggu order, ada yang kurir baru datang, lelah. Akhirnya dia bikinin lapangan badminton, dibeliin pingpong saya, dibeliin alat bermain. Jadi kalau sudah memang jamnya harus, udahlah. Kalau udah ngeliat anak buahnya mulai tertekan stres, ayo. Dari sebuah peralatan itu membuat comehir bosnya. Kenapa Pak? Sini, oh, kamu stres banget Pak. Ini Pak, udah, kamu duduk sini, diam. Kamu lihat yang banyak akuarium supaya tenang. Jadi di overcome, mengalahkan setiap rintangan, keadaan yang sulit yang tidak mungkin sekalipun. G.R. Hudber mengatakan, apakah Anda dalam keadaan sulit hari ini? Mintalah kepada Tuhan untuk menolong Anda, untuk belajar akan hal itu, dan percaya Tuhan untuk masa depan Anda. Apakah Anda dalam keadaan sulit hari ini? Mintalah kepada Tuhan untuk menolong Anda, untuk belajar akan hal itu, dan percaya Tuhan untuk masa depan. Masa depan di tangan Tuhan aman sebelum Anda lahir. Sudah ditulis masa depan. Tetapi untuk belajar kita pertolongan Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar menjadi pemenang, kita minta Tuhan tolong supaya prosesnya dapat kita lalui. Hari ini Bapak Ibu, next. Untuk overcome, be smart people. Be smart people. S-nya spiritual, M-nya saya mengajak saudara untuk mastering the text, A-nya mari punya attitude yang baik, mari punya good respon dan bangun tim saudara. Maka saya percaya kita dapat mengalahkan setiap persoalan. Kita dapat menjadi pemenang, naik dan tidak menjadi turun. Haleluya. Ternyata Tuhan berkati bagi saudara, teman-teman yang dahsyat, dan saya percaya di mana Anda bekerja, Anda diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat yang Tuhan taruhkan. Kami berdoa hari ini supaya setiap orang yang mendengar perkataan firman akan dijamah oleh Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan firman akan menikmati kasih dan karunia Tuhan. Kami percaya waktu kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, kami sedang melihat Tuhan yang baik. Kami sedang melihat rancangan Tuhan yang terhebat di masa depan kami. Hari ini Tuhan topang kami. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan ajar kami menjadi pribadi yang smart. Pribadi yang mencari Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, dan setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan buat kami,
tidak akan hilang karena kami mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berikan anugerah-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kecewa Tuhan pulihkan kembali, yang mungkin sedang marah Tuhan teduhkan hati kami, yang sedang mengalami kesulitan berkomunikasi Tuhan pulihkan kembali, yang kami sedang sibuk atau mungkin lelah dengan target-target kami, Tuhan juga memberkati kami semua. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya persilakan pada Ibu Sandra.